Bab 1. Tao tua Qiyuan mengangkat kepalanya dan melihat beberapa awan putih yang lewat di bawah langit, dan berkata dengan ringan, kamu juga memiliki saudara laki-laki di atasmu, yang merupakan murid dari Master 100 tahun yang lalu. Sekarang, dia dapat dianggap sebagai, orang berbakat yang dapat berdiri sendiri. Yaitu, hehehe. Gadis itu berjinjit dan berkata, Tuan, senyummu sangat aneh. Linge, kamu harus ingat, Qiyuan menatap murid berharganya yang baru saja dipilih. Wajahnya serius, matanya bersinar, dan kerutan di wajahnya tampak pas, muncul tulisan. Serius, gadis itu memiliki bakat yang luar biasa dan cukup pintar. Dia telah mengetahui etika dan pengetahuan sejak dia masih kecil. Ketika dia melihat tuannya begitu serius, dia langsung bersemangat dan mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba menghela nafas pelan lagi, seolah-olah dia sedang putus asa, dan berkata dengan suara rendah, ya, ada yang salah dengan latihan kakak laki-lakimu. Dia sering berbicara omong kosong, dan ada juga beberapa argumen yang tidak benar. Kamu dapat menemukannya itu di masa depan. Dia meminta nasihat bagaimana cara mengamalkannya, tapi pastikan untuk tidak mendengarkan apa yang dia katakan tentang bagaimana menjadi orang baik. Dalam hal bagaimana berperilaku di dunia, guru akan fokus mengajarimu. Petik 2. Gadis itu berkedip. Meskipun dia sedikit bingung, dia masih mengangguk patuh dan berkata, baiklah. Murid mendengarkannya. Tao tua itu menghela nafas lega dan menggoyangkan kuas besar di tangannya sedikit ke depan. Lihat, ini bukit kecil kita. Melihat ke sepanjang ujung kuas besar itu, seseorang dapat melihat sebuah gunung pendek yang agak kerdil di antara beberapa puncak yang tinggi. Berbeda dengan pemandangan di dalam, gerbang gunung terdapat balok berukir dan bangunan berwarna yang tersembunyikan di dalam hutan, dan pagoda dengan atap yang mengambang digantung dengan menara. Puncak gunung ini lebih bernuansa pedesaan dan sederhana, seperti tanah yang jarang dikunjungi orang pada hari kerja. Banyak burung dan hewan langka dapat dilihat di hutan lebat, satu-satunya bangunan yang tersisa hanyalah 2 pondok jerami di samping danau kecil di tengah gunung, dan beberapa taman obat di sebelah pondok jerami. Pendeta Tao tua itu begitu puas sehingga dia mengusir awan putih dan membawa gadis itu langsung turun ke tengah gunung, melewati formasi sederhana lainnya. Formasi di sini hanya memiliki efek mengisolasi deteksi eksternal, karena batasan aturan sekte Duxian. Di dalam formasi pelindung gunung, hanya area terlarang di belakang gunung yang memiliki formasi pelindung. Jatuh di depan pondok jerami, awan putih menghilang dengan sendirinya. Sepatu kain gadis itu menginjak rerumputan pendek yang masih berlumuran embun, lembut dan lembut, wangi rerumputan dan pepohonan datang bersama angin. Tanpa sadar ia dimabukkan oleh indahnya pemandangan telaga, mulut mungilnya yang berwarna merah jambu mau tidak mau mengaguminya dengan lembut. Matahari baru saja terbenam di pegunungan, dan danau kecil berkilauan. Beberapa ikan spiritual melompat keluar dari air dengan tetesan air kristal, seolah-olah ingin menyapa alkemis kecil yang baru. Pendeta Tao tua itu tersenyum dan mengamati reaksi murid muda itu, dan berkata dengan keras, Changshu, kenapa kamu tidak keluar dan menemui adik perempuanmu? Gadis itu tanpa sadar melihat ke pondok jerami yang tertutup, dengan sedikit harapan di dalam hatinya. Senior yang berlatih di sekte abadi haruslah seorang abadi yang bijaksana, kuat, dan anggun. Dia harus seperti pahlawan yang membunuh iblis dan iblis dalam legenda dan cerita yang dia dengar sejak kecil. Namun, pondok jerami itu sunyi dan tenang, tidak terjadi apa-apa. Pendeta Tao tua itu berteriak lagi, umur panjang. Apa yang kamu sembunyikan di dalam rumah? Mengapa kamu malu? Aneh, nafasnya jelas ada di dalam. Petik 2. Dengan suara rendah, pendeta Tao tua itu menarik gadis itu menuju pondok jerami, mengangkatnya tangan dan mendorongnya menjauh. Dari 2 pintu kayu, aroma obat yang aneh menerpa wajahnya. Pendeta Tao tua itu menatap dan melihat bahwa sumber aroma yang dia rasakan adalah seorang tukang kertas kecil yang diletakkan di atas tempat tidur kayu. Oh, lelaki tua dan lelaki muda itu tiba-tiba mulai bergoyang maju mundur. Kulit lelaki tua itu berubah, dan dia menarik gadis itu dan buru-buru mundur. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Oh tidak, itu peri lembut wewangian untuk umur panjang. Gadis itu tiba-tiba merasakan Tian Xuan berputar, dan meskipun dia ditarik oleh tuannya, dia segera jatuh ke samping. Wow, tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, gadis itu mau tidak mau mengikuti suara air dan melihat, di danau, sesosok tubuh ramping naik ke langit. Dia hanya mengenakan celana panjang hitam, dan ototnya yang kuat dan proporsional bersinar samar di bawah sinar matahari. Dalam cahaya terang, 2 tirai air yang bersinar terlempar keluar dari rambut panjang yang basah. Wajah tampan pemuda itu terpantul di mata gadis itu, membuat wajah kecilnya langsung memerah. Tapi dia belum berlatih, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan obatnya? Dia pingsan sepenuhnya sebelum jatuh sepenuhnya, wajah kecilnya masih memerah. Benar saja, itu adalah kakak senior yang heroik dalam imajinasiku. Bab 2. Lan Linge bermimpi. Dalam mimpinya, dia diterima sebagai murid oleh Dewa Tua, dan dibawa kembali ke kediaman dewa. Dia bertemu dengan seorang kakak laki-laki tampan yang melompat keluar dari air. Yah, sepertinya ini hanya mimpi atau sesuatu yang baru saja terjadi. Dengan mengantuk, Lan Linge mendengar suara tuannya lagi, tetapi tuannya saat ini terdengar marah-marah, jauh dari kesan dewa tua yang baik hati. Bajingan,
Sayapmu keras, bukan? Kemudian, Lan Linge mendengar suara yang lembut dan lembut. Tuan, harap tenang, saya hanya ingin berlatih latihan air. Untuk melarikan diri, saya membuat pengaturan ini untuk mencegah pencuri dan pergi berlatih di danau. Saya tidak tahu bahwa Tuan telah kembali hari ini dan gagal memindahkannya tepat waktu. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menghilangkannya tepat waktu. Kakak senior berbicara dengan santai dan tidak tergesa-gesa, yang membuat orang tidak nyaman. Saya secara sadar ingin mendengarkan beberapa kata lagi. Kemudian, Lan Linge mendengar tuannya menghela nafas lagi. Di samping tempat tidur bambu, pendeta Tao tua itu bertepuk tangan dan mengeluh tanpa daya. Di dalam gerbang gunung, apa gunanya pengaturan Anda seperti itu? Untuk mencegah pencuri. Puncak Xiao Qiong kami sangat miskin, bagaimana mungkin ada pencuri yang datang mencuri tempat kita? Umur panjang. Apakah ini yang disebut kakak senior, umur panjang? Sungguh gelar Tao yang sederhana, dan juga mengungkapkan harapan baik yang sederhana dan sederhana dari kakak senior. Lan Linge tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia dapat mendengar gerakan di luar, dia tidak dapat membuka matanya sama sekali, kelopak matanya sangat berat dan dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Kakak senior berbicara lagi, suaranya begitu hangat, membuatku merasa seperti ibuku. Kata-kata guru bias, tidak ada bahaya di gerbang gunung. Persaingan antar puncak sangat sengit dalam beberapa tahun terakhir, dan para tetua gerbang gunung tidak terlalu peduli. Hal semacam ini, dan muridnya adalah satu-satunya, oh tidak, hanya murid kedua dalam garis keturunan kita, kehati-hatian yang diperlukan masih diperlukan. Awalnya, kehadiran Xiao Qiongfeng kita di sekte relatif rendah, dan kami tidak memiliki banyak dukungan, mungkin akan ada orang yang ingin merampas 3 hektar tanah kami dan berkomplot melawan kami. Tepat setelah kakak laki-laki itu selesai berbicara, dia mendengar gurunya mengeluh. Sekte Duxian kami memiliki aturan yang ketat, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Itu saja, saya tidak dapat berbicara kepada Anda sebagai seorang guru. Ada begitu banyak teori yang tidak benar sepanjang hari. Saya tidak melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda meningkat. Anda tunggu di sini sampai Linge bangun, ambil tanda menjadi guru, dan bawa dia ke puncak utama untuk masuk dan menerima kartu identitas murid resmi dan pembayaran bulanan. Benar-benar membuatku kesal. Pendeta Tao tua itu menyapu lengan bajunya dan berdiri dari kursi bambu, dia mungkin tersandung lagi karena obatnya tidak cukup kuat sekarang, yang membuat pendeta Tao tua itu tersipu. Saya sangat marah. Guru, tolong pelan-pelan. Saya mengasingkan diri untuk bermeditasi pada Tao tertinggi untuk guru saya. Guru Tao Qiyuan menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya berubah menjadi segumpal asap dan menghilang. Ini adalah pondok jerami. Dalam sekejap mata, terdengar suara dentang dari pondok jerami di sebelahnya. Jelas bahwa pendeta Tao telah kehilangan pusat gravitasinya setelah mengangkat mantranya. Aduh, pemuda yang berdiri di depan pintu menghela nafas pelan. Dengan desahan ini, gadis yang berbaring di ranjang bambu membuka matanya melalui celah, dan melihat sosok yang sedang menundukkan kepalanya sambil berpikir. Kakak senior sangat tinggi, fondasi guru masih terlalu lemah, dan kekuatan jiwa tidak cukup. Saya khawatir akan sulit menahan malapetaka menjadi abadi. Petik 2. Apa maksud kata-kata ini? Kelelahan datang lagi, dan Lan Linge menutup matanya lagi tanpa sadar. Menutup matanya, dia segera mendengar langkah kaki menjadi lebih jelas lagi. Jangan melihat fakta bahwa dia baru berusia 9 tahun saat ini, karena kecerdasan spiritualnya berkembang sejak dini dan dia dilahirkan dalam keluarga kaya dan berkuasa di umat manusia, dia telah belajar etika sejak dia masih kecil dan telah hanya pemahaman yang samar-samar tentang berbagai hal. Menurut pendapat Lan Linge, situasi sendirian dan sendirian, dengan pria asing yang terus-menerus mendekatinya, tidak menghormati etiket. Tetapi jika dia adalah kakak laki-lakinya, dia akan menjadi seperti saudara laki-laki sejati mulai sekarang. Sepertinya tidak masalah. Adik perempuan Lan, aku kakak laki-lakimu Li Changshu. Sekarang aku akan membebaskanmu dari kekuatan dupa peri yang lembut. Jika kamu bisa mendengarnya, tolong jangan menganggapku sebagai orang mesum, aku adalah pria dengan nilai-nilai yang sangat lurus. Apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu? Dia baru saja mulai berlatih, bagaimana dia bisa menahan kekuatan obat ini? Mesum, nilai, sulit untuk memahami kata-kata khusus tentang budidaya keabadian. Kakak senior memang seorang praktisi Qi. Lan Linge mencoba yang terbaik untuk menanggapi dan menghindari bersikap terlalu kasar di depan kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, hanya pikirannya yang bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah tangan besar dengan lembut diletakkan di dahinya, dan aliran nafas sejuk mengalir dari dahinya dan langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Kakak senior sedang menyembuhkan dirinya. Pikiran Lan Linge sedikit bingung karena suatu alasan, pikirannya melayang ke awan, kabur dan nyata. Li Changshu memandangi gadis kecil yang terbaring di tempat tidur, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Meskipun sang guru sudah lama mengatakan bahwa dia ingin menerima murid lain, dan dia telah melakukan persiapan mental yang cukup untuk menyambut kedatangan adik perempuan atau adik laki-lakinya, masih ada beberapa hal yang cukup dia khawatirkan. Mari kita ambil kesempatan ini untuk memeriksa jiwanya. Petik 1. Li Changshu mengeluarkan nafas dingin, dengan lembut menyentuh asal-usul kehidupan Lan Linge.
Nah, jiwa dan raga berada dalam harmoni yang sempurna tanpa ada rasa ketidakharmonisan, sehingga tidak boleh direnggut. Bakatnya sepertinya cukup bagus juga, kecocokan air dan kayu membuat saya tidak tahu bagaimana temperamen saya. Di usia ini, kepribadian adik perempuan seharusnya sudah terbentuk. Saya harap dia bukan tipe temperamen yang menyebabkan masalah di mana-mana. Namun, dilihat dari penampilannya, dia mungkin juga cantik. Sejak zaman kuno, kecantikan telah ada, telah merepotkan. Ini mungkin merupakan titik awal konflik, jadi Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Mari kita periksa lagi untuk melihat apakah ada benih iblis yang tersembunyi atau semacamnya. Petik 1. Nah, ini juga merupakan pemeriksaan yang sangat perlu. Meski kemungkinan terjadinya sangat rendah, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kecil ini. Sebaiknya lakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi. Pada saat yang sama, ya, merasakan tangan besar itu meninggalkan dahinya dan mulai meluncur perlahan kemana-mana, Lan Linge yang sedang tidur membuat wajah kecilnya menjadi sedikit merah. Tuan, kakak senior, bukankah ini juga? Agak kasar. Segera, Li Changshu mengangguk. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa seharusnya tidak ada yang salah dengan adik perempuannya. Dia tidak diambil darinya, tidak diunggulkan dengan iblis, tidak disihir atau dikutuk, dan tidak dikutuk, memang bibit yang bagus untuk menumbuhkan keabadian. Inspeksi masuk, resmi lulus. Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan kursus pelatihan bagi adik-adik junior, dan ini harus dipersiapkan dengan baik. Akan lebih baik jika kakak muda bukanlah tipe orang yang suka menimbulkan masalah, sehingga kemungkinan terlibat dalam sebab dan akibat kira-kira konsisten dengan situasi saat ini. Li Changshu duduk di samping tempat tidur dan berada sedikit melamun, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan bergumam. Namun, aku mungkin mengerti mengapa ada begitu banyak pengendali Luoli di kehidupanku sebelumnya. Siapa yang bisa menolak bersikap begitu manis? Pengendali Luoli, imut-imut, kehidupan terakhir. Meskipun Lan Linge tidak mengerti, dia merasa bahwa gurunya benar dan kakak laki-lakinya agak aneh. Mungkin nafas sejuk itulah yang berpengaruh. Lan Linge mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membuka matanya. Dia membuka mulutnya sedikit dan bersenandung lembut. Penglihatannya berubah dari kabur menjadi cerah, dan Lan Linge akhirnya melihat kakak laki-lakinya dari dekat, ternyata adalah wajah dengan ujung dan sudut lancip yang semakin tampan, bahkan lebih cantik dari para penjaga di sekitar ibunya. Hanya saja ekspresi wajah kakak senior saat ini sedikit menakutkan. Mata kakak senior sangat menakutkan. Lan Linge menelan ludahnya, merasa lemah, tidak berdaya dan menyedihkan. Saya mendengar biksu muda yang duduk di samping tempat tidur bertanya dengan pelan, apakah kamu baru saja mendengar semuanya? Lan Linge tiba-tiba panik dan menjawab dengan suara gemetar, tidak, Kakak senior, apa yang terjadi sudah? Apakah kamu membuat kakak laki-lakimu marah? Apakah ekspresi kakak senior ini tidak puas padanya? Kakak, pemuda di samping tempat tidur itu perlahan berdiri dan menatap gadis kecil yang cantik ini, matanya sedikit ragu-ragu, tapi dia dengan cepat berkata dengan suara rendah. Lihat aku, apa yang baru saja aku katakan Don, jangan sebutkan ini kepada siapapun. Oh, oke, jawab Lan Linge dengan suara rendah, wajahnya memerah dan dia sedikit bingung. Kemudian, dia melihat kakak laki-lakinya menggelengkan kepalanya, perlahan berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar jendela dalam keadaan melamun. Namanya Li Changshu. Saat menjadi murid, dia menyimpan kata umur panjang dalam nama Tao atas desakannya sendiri. Tidak jauh berbeda dengan dugaan Lan Linge. Li Changshu hanya berpikir bahwa dia bisa hidup lebih lama, dan pada akhirnya jenis yang bisa hidup sepanjang langit dan bumi. Pada saat ini, Li Changshu sedang mengingat informasi yang dia ungkapkan ketika dia berbicara pada dirinya sendiri tadi. Cacat terbesar mungkin adalah 3 kata, kehidupan sebelumnya. Aku pergi. Setelah lebih dari 100 tahun melakukan tindakan pencegahan yang cermat, saya tidak menyangka rahasia saya akan terungkap di depan adik perempuan junior yang baru. Aku juga menyimpan rahasia itu terlalu lama di hatiku, dan mau tak mau aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Memalingkan kepalanya dan menatap gadis kecil yang mencoba untuk duduk di tempat tidur, Li Changshu menyentuh dagunya. Benar saja, kita masih harus membunuh orang dan membungkam mereka, membunuh orang dan membungkam mereka. Lan Linge, yang sudah berjuang untuk duduk di ranjang bambu, kebetulan menangkap tatapan dingin kakak laki-lakinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Petik 2. Kakak senior, apa yang baru saja aku katakan, jangan pernah menyebutkannya pada siapapun. Yah, Linge sudah mengingatnya. Jangan sebutkan itu kepada siapapun, termasuk guru. Baiklah, kakak senior, baiklah, ayo kita bersumpah dulu, atas nama jalan tertinggi. Di bawah sinar matahari yang miring, dahi gadis yang duduk di tempat tidur secara bertahap ditutupi dengan garis-garis hitam. Di bawah pengawasan direktur teknis di sebelahnya, dia mengangkat tangan kecilnya dan mulai menggambarkan cerita 1000 kata yang memperhitungkan berbagai situasi dan prasyarat. Bab 3. Tadi, apakah itu benar-benar sebuah sumpah tentang kerahasiaan? Ketika dia keluar dari pondok jerami,
mata Lan Linge yang seperti mutiara hitam kehilangan sedikit warna, seluruh tubuhnya bergoyang, dan langkahnya sedikit ceroboh. Ini, sebuah telapak tangan dari samping muncul, memegang pil berwarna hijau muda. Li Changshu berkata dengan hangat, Pei Yuan Ningxin dan tidak memiliki racun dan khasiat obatnya sangat ringan. Manusia yang belum berlatih juga dapat menggunakannya untuk memulihkan vitalitas mereka. Petik 2. Terima kasih, kakak senior. Lan Linge menjawab dengan takut-takut dan mengambilnya. Ramuan itu dimasukkan ke samping ke dalam mulut kecil. Ramuan itu langsung meleleh ketika menyentuh cairan di mulutnya, seperti seteguk air jernih yang manis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung lembut, dan langsung bersemangat. Adik perempuan junior ini memang sangat lucu. Tangan besar Li Changshu terulur dari samping, dengan lembut membelai bagian atas kepalanya, dan berkata dengan hangat, mulai sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari Xiao Qiongfeng. Aku akan mengajakmu berkeliling terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan lingkungan, guru akan datang nanti. Petik 2. Obatnya kuat, setelah guru bermeditasi, dia harus mengajari Anda metode pengantar mental. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Terima kasih, kakak, kata Lan Linge dengan tangan di belakang punggung, sepelan suara nyamuk. Li Changshu berjalan ke danau dengan tangan di belakang punggungnya. Mari kita lihat ikan spiritual yang dibesarkan di danau dulu. Ini semua adalah hal baik dan merupakan bagian penting dari aset Xiao Qiongfeng kita. Lan Linge segera mengikuti dan menginjak rerumputan yang lembut, berjinjit dan memandang ke arah danau. Air di danau ini sangat jernih, dan ikan-ikan di dalamnya bermain dengan santai dan riang. Lihat, Li Changshu menunjuk ke beberapa ikan spiritual dengan sisik berwarna-warni, cantikkah? Ya, Lan Linge mengangguk dengan berat, dan juga tertarik dengan ikan spiritual ini, dan terus memberikan pujian lembut. Saat kamu mengambil satu nafas, kita akan mengadakan pesta ikan spiritual. Ikan spiritual dengan sisik warna-warni ini disebut tuna gabus. Tidak hanya enak, tapi juga bisa digoreng atau dikukus, dipanggang, digoreng, semuanya adalah makanan lezat kelas 1, dan bahkan lebih jarang lagi mereka dapat meningkatkan kualitas nafas pertama energi spiritual untuk pemurniki. Dua garis hitam tiba-tiba tergantung di dahi Lan Ling, mau makan. Kalau tidak, mengapa kita membesarkannya? Li Changshu mengangkat tangan kirinya, melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan segenggam butiran beras, sambil berteriak, sudah waktunya makan. Ikan roh berenang dari segala arah, dan tepi danau tiba-tiba menjadi hidup, dan mata Lan Linge berbinar. Ini, tangan besar itu menyerahkannya lagi, tetapi ada tas kain kecil di dalamnya. Ini makanan ikan. Jika Anda suka, saya serahkan kepada Anda untuk memberi makan ikan setiap hari. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kakak senior. Lan Linge menanggapi dengan gembira, mengambil tas kain, menuangkan sedikit remah beras ke dalamnya, dan menaburkannya ke arah danau. Dilihat dari penampilannya yang hati-hati, tampaknya makanan ikan ini akan membuat ikan spiritual menjadi indah. Li Changshu tersenyum tenang di sampingnya. Ah, pekerjaan setiap hari lebih sedikit, dan lebih banyak waktu bisa dihabiskan untuk latihan. Dari sudut pandang ini, memiliki adik perempuan cukup bagus. Lan Linge mengangkat tangan kecilnya dan menaburkan makanan ikan roh di dalam air bergoyang-goyang dalam kelompok, bersenang-senang. Li Changshu menunggu beberapa saat, lalu dengan jentikan jarinya, dua semburan air kecil meledak dari danau. Dua ekor tuna gabus didorong keluar dari air. Mereka dibungkus dengan polo air oleh air dan dimasukkan ke dalam keranjang. Di sebelahnya, Lan Linge tertegun sejenak dan bertanya dengan suara rendah, saudaraku, mengapa kamu menaruh ikan di lengan bajumu? Memberi hadiah, kata Li Changshu dengan tenang, meskipun sekte Duxian kita adalah sebuah sekte yang berkultivasi, cara duniawi kita mirip dengan dunia sekuler. Ya, saya akan mengajak Anda mendaftar nanti, jadi saya tidak bisa pergi ke sana dengan tangan kosong. Petik 2. Lan Linge berkedip. Meskipun dia tidak mengerti baiklah, dia masih berkata dengan patuh, kakak senior, tolong jangan repot-repot. Petik 2. Tidak apa-apa, cukup bersenang-senang saja. Kemarilah. Petik 2. Li Changshu melayang ke taman obat tidak jauh dari sana dengan tangan di belakang punggungnya. Lan Linge memandang sekilas ke arah sekelompok ikan yang berkumpul di tepi danau, melambai lembut kepada mereka, dan segera mengikutinya. Di samping kebun obat, Li Changshu secara singkat memperkenalkan jenis dan efek dari ratusan ramuan di dalamnya. Lan Linge mencoba mengingatnya. Dia tidak tahu bahwa dia telah diklasifikasikan sebagai tukang kebun baru oleh kakak laki-lakinya. Dia mendengarkan kata-katanya yang hangat, suaranya mengingatkanku pada ibuku yang selalu berbicara dengan lembut. Pemandangan di puncak Xiaoqiong bagus, tapi tidak banyak yang perlu diperkenalkan. Li Changshu membawa adik perempuan junior yang baru berkeliling pondok jerami 2 kali, dan merencanakan area pondok jerami baru untuk adik perempuan junior. Kemudian dia mengucapkan mantra untuk menarik awan putih, dan membawa Lan Linge terbang ke pegunungan di antara awan. Lan Linge mau tidak mau bertanya, kakak senior, apakah suatu saat aku juga dapat terbang? Yah, selama kamu bisa mengendalikan objek, kamu bisa. Li Changshu dengan lembut menyentuh awan putih di bawah kakinya, dan awan putih tiba-tiba meledak sambil menangis, seekor burung bangau besar melebarkan sayapnya dan terbang ke depan perlahan membawa mereka berdua.
Mata besar Lan Linge tiba-tiba bersinar terang, dia memegang jubah Tao kakak laki-lakinya dengan tangan kecilnya dan menundukkan kepalanya dengan kagum. Itu hanya beberapa trik sederhana. Dibandingkan dengan ini, kamu harus mengingat beberapa hal jika kamu ingin mengontrol udara di masa depan. Petik 2. Ada apa, kakak senior? Li Changshu berdeham dan membereskannya, ide pengajaran yang telah dia persiapkan sebelumnya, saya tetap memutuskan untuk memulai dari yang kecil dan membimbing adik-adik saya dari hal yang kecil. Jadi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, ketinggian pengatur langit di dalam pintu tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah, seringkali ada beberapa orang senior di pintu yang lewat di tempat yang tinggi, dan mudah tersinggung jika Anda bertemu langsung dengan mereka. Adik perempuan, Anda harus ingat, diperhatikan oleh para ahli senior ini memiliki peluang 50% untuk meninggalkan kesan baik dan peluang 50% untuk meninggalkan kesan buruk. Meninggalkan kesan baik belum tentu membawa kamu mendapat keuntungan apapun, meninggalkan kesan buruk pasti akan meninggalkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Jadi, yang terbaik adalah tidak diperhatikan oleh mereka. Saat kamu bertemu mereka, membungkuklah dan lakukan tugasmu. Oh, Linge akan mengingatnya. Selain itu, jangan terbang terlalu rendah, karena terlalu rendah dan mudah untuk terbang di atas area dengan bangunan di beberapa puncak gunung. Meski di permukaan pintunya damai, namun ada persaingan secara diam-diam. Masih banyak orang yang peduli dengan beberapa peringkat yang membosankan. Jika Anda terbang terlalu rendah, Anda akan ditargetkan dan dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Oleh karena itu, setelah 100 tahun penjelajahan, saya telah menyimpulkan ketinggian yang cocok untuk pengendalian udara di dalam gerbang gunung, yaitu untuk memulai dari tempat tinggal kami dan naik 30 hingga 50 kaki ke udara. Pada ketinggian ini, kami jarang bertemu dengan sesama murid, apalagi berbicara tentang guru senior. Lan Linge mendengarkan pidato panjang kakak laki-lakinya dan berusaha menyimpan semuanya dalam hatinya, tapi mau tak mau dia menatap wajah kaku kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya sangat tampan dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat serius. Dengan peringatan terus-menerus dari kakak laki-lakinya di sepanjang jalan, Lan Linge dibawa ke puncak utama Sekte Duxian. Puncak ini terletak di tengah-tengah puncak Duxianmen, juga merupakan puncak tertinggi dan tertinggi, seperti pedang yang menembus langit. Oleh karena itu, di sini disebut juga Puncak Potian. Ada istana abadi di puncak-puncak Potian, tempat pemimpin sekte, tetua, dan pemimpin puncak berdiskusi. Ini juga merupakan zona larangan terbang pada hari kerja, dan murid tidak boleh mendekat tanpa izin. Di tengah lereng gunung puncak Potian, ada banyak orang berjalan-jalan di sini setiap hari di paviliun dan istana yang dibangun di atas gunung. Setelah diperkenalkan oleh kakak laki-lakinya, Linge juga mengetahui bahwa ini adalah kantor, tempat Sekte Duxian menangani urusan internal. Murid dari semua puncak datang ke sini untuk menerima pembayaran bulanan dan secara teratur melaporkan kemajuan kultivasi mereka. Berjalan di jalan batu biru di sini, Lan Linge terkejut saat mengetahui bahwa dia dan kakak laki-lakinya sepertinya tidak terlihat. Ada banyak jenis murid di sini, tetapi tidak ada satu mata pun yang tertuju pada mereka. Bahkan jika seseorang sesekali melihat ke sini, mereka akan lewat dengan lancar. Suara Li Changshu terdengar di telinga Linge, dan dia masih mengajar tanpa lelah. Linge, kamu harus ingat, jika kamu tidak memperhatikan yang lain, turunkan dirimu sendiri. Rasa keberadaan Anda sendiri adalah cara terbaik untuk menghindari kontaminasi sebab dan akibat. Saya telah meningkatkan teknik Tao untuk menyembunyikan aura Anda sendiri, dan saya akan mengajarkannya kepada Anda saat Anda memulai. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kakak senior. Itu saja. Itu yang harus dilakukan kakak senior, jawab Li Changshu sambil tersenyum, dan memimpin Lan Linge menyeberang jalan menuju istana dengan plakat Istana Baifan. Di aula, Lan Linge hanya bisa berkedip saat dia melihat kakak laki-lakinya mengeluarkan 2 ikan spiritual dan mengobrol dengan antusias dengan seorang pendeta Tao Parubaya yang bertanggung jawab atas pendaftaran pintu. Kakak senior, dia. Bab 4. Linge, tahukah kamu apa itu Qi? Qi adalah urat langit dan bumi, nafas makhluk hidup. Segala jenis latihan dimulai dari Qi. Ribuan kekuatan magis diubah menjadi Qi. Saat menarik dan membuang napas, itu berbalik dan menjadi surga. Apa yang guru katakan hari ini apa yang telah saya sampaikan kepada kamu adalah bab dasar dari 1 Qi Sentian Jue dari Dao Cheng Sekte Duxian kami. Bab ini adalah metode membangun fondasi dari Dao. Ini juga merupakan metode pembangunan fondasi kelas 1 yang melihat 5 benua. Bahkan jika kamu ingin melatih keterampilan lain di masa depan, kamu juga dapat menggunakan metode ini untuk membangun fondasi. Linge, murid ada di sini. Di bawah naungan pohon willow di tepi danau, Lan Linge mengalihkan pekamungannya dan tanpa sadar melirik ke arah danau. Melihatnya, dia menjulurkan lidahnya dengan gelisah. Pendeta Tao Tua Qi Yuan menoleh untuk melihat ke tengah danau dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-lakimu sedang mempelajari seni pelarian air. Jangan biarkan dia mempengaruhi pikiranmu. Dengarkan baik-baik, saya akan menjelaskan teknik ini kepadamu. Ya, Lan Linge memusatkan pikirannya, mendengarkan dengan cermat metode kultivasi luar biasa yang dikatakan gurunya, dan berusaha keras untuk memahami arti kalimat-kalimat ini. Namun, setelah beberapa saat, Tuan, kakak senior telah menghilang. Petik 2.
Mata Lan Linge membelalak dan dia menunjuk ke arah danau dan berteriak pelan. Pendeta Tao Tua Qi Yuan menoleh untuk melihat, tersenyum tak berdaya, dan menghela nafas, itu teknik melarikan diri. Ayo kita pergi ke rumah untuk berlatih. Kakak seniormu sangat tertarik dengan berbagai teknik melarikan diri, dan ini harus menjadi yang pertama dia telah dikuasai. Ada 6 teknik melarikan diri. Tuan, apa teknik melarikan diri? Qi Yuan mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, teknik melarikan diri adalah jenis mantra yang memungkinkan penggunanya melakukan perjalanan cepat melalui lingkungan yang berbeda. Teknik melarikan diri dari air adalah teknik yang bisa dia terbang dengan cepat melalui air, lebih cepat dari ikan yang berenang. Lihat, bukankah kakak laki-lakimu muncul di tepi danau? Kecepatan metode melarikan diri ini sungguh luar biasa. Lan Linge berjinjit dan melihat sekeliling, dan kebetulan melihat kakak laki-lakinya, sosok kurus muncul dari danau di kejauhan dan berdiri dengan tenang di atas air. Dia memuji dengan suara rendah, kakak senior sangat kuat. Dalam hal teknik melarikan diri, di sekte Duxian kami, kakak laki-lakimu memang bisa disebut kuat. Tao Tua Qi Yuan tampak tak berdaya, jika dia bisa menghabiskan waktu pada teknik sihir lainnya, dengan separuh pemikiranku tentang metode melarikan diri, tuanku bisa merasa nyaman. Lan Linge berkedip ringan dan mengikuti tuannya ke pondok jerami. Pendeta Tao Tua Qi Yuan dengan santai memanggil 2 futon, menutup pintu kayu pondok jerami, dan dengan lembut menepuk kepala murid muda itu dengan kuas besar di tangannya, dengarkan baik-baik. Petik 2. Lan Linge segera duduk bersila berkaki, kali ini lebih baik, mampu menenangkan diri. Di danau, Li Changshu berjalan di atas ombak. Setelah mengambil 2 langkah, sosoknya berubah menjadi aliran air dan menghilang. Setelah beberapa napas, dia muncul di tengah danau. Saya telah mencapai pelarian air, tetapi kecepatannya sangat lambat. Namun, ketika saya menggunakan pelarian air, saya dapat meleburkan diri ke dalam air, yang dapat menahan pemboman beberapa senjata ajaib. Air dapat memberikan manfaat bagi segala hal tanpa harus berperang, dan air dapat membawa ribuan perahu tanpa roboh. Memang layak untuk terus dijelajahi. Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang punggung, berpikir sejenak, lalu terus berjalan di atas air, menghilang langsung di atas air setiap beberapa langkah. Setelah penjelajahannya yang terus-menerus, dia tidak perlu lagi berjalan di atas air, selama dia menyentuh air danau, dia akan bisa berjalan di atas air. Langsung menggunakan water escape. Li Changshu masih belum puas dan terus merenung, sepertinya tidak menyadari berlalunya waktu. Baru pada tengah hari, Tao Qi Yuan menghubunginya kembali. Linge belum muak dengan biji-bijian, jadi tidak cukup hanya selalu meminum pil agar kenyang. Nanti kalau kamu membangun pondok jerami, kamu juga bisa menyiapkan kompor dan memasak 1 kali makan untuk Linge setiap hari, sejak sebelum dia muak dengan biji-bijian. Li Changshu dia menangkupkan tangannya dan berkata, murid laksanakan. Saya akan berlatih sebagai guru. Jika sesuatu terjadi padamu, Linge, kamu dapat berbicara dengan kakak laki-lakimu. Ya, Tuan. Lan Linge meniru gerakan kakak laki-lakinya dan berbicara kepada gurunya dengan sopan. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanggapan, tetapi perutnya secara tidak sengaja mengeluarkan suara gemericik, menyebabkan wajahnya yang cantik langsung memerah. Pendeta Tao Qi Yuan tertawa dan menghilang ke dalam kepulan asap. Li Changshu juga tersenyum, tetapi melihat ke arah danau untuk menghindari mempermalukan adik perempuannya. Saudaraku, apakah guru baru saja menggunakan smoke escape? Hah, smoke escape. Li Changshu tidak bereaksi sejenak, dan kemudian dia tertawa bodoh. Itulah teknik transformasi, yang terutama digunakan untuk menyelamatkan nyawa saat melawan musuh. Juga dapat melukai dan menjebak musuh, itu adalah spesialisasi tuan kami. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Kamu harus menunggu sampai tingkat kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu dan meminta guru untuk mengajari kamu. Bagaimana dengan pelarian air kakak senior? Linge bisa mempraktikkannya sekarang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pelarian air. Kamu harus menunggu sampai kamu memasuki alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi Tuhan sebelum kamu dapat mempraktikkannya. Metode pelarian 5 elemen adalah seperti ini. Don, jangan terlalu memikirkannya sekarang. Saya adalah Qi refiner pemula yang baru saja menyelesaikan meditasi pertamanya. Lan Linge berkedip, kakak senior, apa maksud pemula? Mungkin, pemula yang kikuk. Li Changshu tersenyum dan menyipitkan matanya, membawa Lan Linge ke ruang terbuka di sebelah taman obat. Apa yang ingin kamu makan? Ada banyak permainan di gunung kami. Jika kamu tidak memiliki pantangan, saya akan merekomendasikannya padamu. Permainan, ramuan ini untuk makan siang. Petik 2. Tentu saja tidak. Li Changshu mendorong telapak tangan kanannya ke depan, dan sebuah batu terbang dari samping, berputar di telapak tangannya, diikuti dengan ledakan tajam. Ketajaman suara siulan terbang langsung ke dalam hutan. Lan Linge tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kagum, dan tiba-tiba terdengar suara ayam dan anjing di hutan, mengejutkan kawanan burung satu demi satu. Segera, seekor burung pegar emas dengan bulu 3 warna muncul dari langit. Batu itu tertanam di dada burung pegar emas. Burung spiritual ini telah mati. Batu-batu itu datang dan pergi, dan dibuang oleh Li Changshu ke rerumputan, membuat mata Lan Linge berbinar.
Tidak lama kemudian, Li Changshu dengan terampil memasang pemanggang di tepi danau, menghilangkan bulu dan kotoran burung pegar emas, mengeluarkan beberapa toples bumbu yang telah dia kumpulkan, dan mulai merayu air liur adik perempuannya. Saudaraku, jenis sihir apa batu itu tadi? Mengapa batu itu bisa terbang kembali setelah terbang? Petik 2. Itu hanya kontrol objek sederhana, kata Li Changshu sambil tersenyum, itu hanya dapat dianggap sebagai beberapa keterampilan kecil. Dunia budidaya saat ini, atau seluruh benua Wubu di antara mereka, rutinitas pertarungan yang paling populer adalah dengan melatih beberapa senjata ajaib, menambahkan budidaya kamu sendiri ke senjata ajaib, dan menggunakan senjata ajaib untuk memukul orang. Metode pengendalian objek ini adalah dasar untuk mengendalikan senjata sihir. Kamu baru saja mulai berlatih, jadi tentu saja kamu belum terbiasa dengan ini. Saya mengenal kamu dengan baik. Saya akan menjelaskannya kepada kamu secara perlahan di masa mendatang. Petik 2. Baiklah, Lan Linge berlutut dan duduk di samping. Dia merapikan sehelai rambut hitam di samping telinganya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara lemah, perasaan, kakak senior. Mantranya sangat kuat. Petik 2. Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh, kamu salah, saudari junior, ini tidak kuat, seperti guru, saya adalah seorang praktisi Qi yang belum menjadi abadi. Dunia prasejarah ini terlalu kejam. Menjadi abadi baru saja meninggalkan desa pemula. Setelah menjadi abadi, kamu harus melewati 7 atau 8 alam besar sebelum kamu hampir tidak dapat dianggap sebagai master. Setiap alam dapat memblokir banyak orang yang disebut jenius. Namun, dunia kuno telah ada begitu lama, dan terdapat banyak master top yang tak terhitung jumlahnya, sehingga semakin sulit bagi pendatang baru untuk naik ke puncak. Terlebih lagi, kultivasi hanyalah fondasinya, bahkan jika dua orang bertarung di alam yang sama, orang yang tidak memiliki senjata sihir yang kuat akan berakhir, tubuh, kematian, Tao, dan eliminasi. Kata-kata kakak laki-lakinya seperti suara setan di telinganya, yang membuat rambutnya berdiri tegak. Suara Li Changshu terus terdengar, bahkan jika kamu memiliki senjata ajaib yang kuat, jika kamu tidak mempunyai kekuatan magis yang kuat, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu memiliki semua senjata ajaib dan kekuatan supernatural, jika keberuntungan kamu tidak mencukupi dan menyebabkan bencana, kamu pasti akan mati. Secara keseluruhan, tubuh mati dan Tao lenyap. Li Changshu tiba-tiba menunjukkan senyuman ramah dan memuji, ya, saya memahaminya dengan cukup cepat. Tetapi kakak senior, Lan Linge bertanya dengan suara rendah, bukankah tujuan dari latihan kita adalah untuk menjadi abadi, agar tidak dapat ditipu oleh siapapun, dan untuk bebas di dunia? Tidak, kamu mungkin salah. Kultivasi bukanlah hal yang mulia. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, kami berlatih untuk terus menjadi lebih kuat dan kemudian menghadapi berbagai lingkungan sulit, untuk menjaga diri kamu tetap hidup. Keabadian hanyalah alam monastik, begitu kamu mencapai alam ini, kamu tidak akan mati secara alami, tetapi berbagai bencana akan tetap membunuhmu. Petik 2. Kalau begitu kakak senior, Lan Linge bertanya dengan gugup, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Li Changshu perlahan memutar panggangan di tangannya dan menjawab secara metodis. Pertama, kita harus menghindari sebab dan akibat dan berusaha untuk tidak terlibat dalam hal-hal aneh. Cara terbaik adalah dengan mempraktikkan Taoisme di rumah dengan pikiran tenang dan tidak berpindah-pindah, juga jangan terlalu banyak kontak dengan orang lain. Tentu saja hal ini sulit dicapai. Misalnya kamu dan saya, karena kita memuja guru yang sama, ada hubungan antara kita, dan ada penyebabnya, jika salah satu dari kita mendapat masalah di kemudian hari, yang lain akan ikut terlibat, ini semacam akibat. Oleh karena itu, meskipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sebab dan akibat, kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya menghindari sebab dan akibat. Pada saat ini, kita harus belajar menilai situasi, membuat penilaian yang masuk akal berdasarkan situasi tersebut, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah diri kita sendiri, agar tidak terjerumus ke dalam bahaya. Jika kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa dan masih dalam bahaya, maka hanya ada cara kedua untuk mengatasinya. Petik 2. Pasal 2. Apa itu? Lan Linge menyeka air liur dari sudut mulutnya. Burung pegar emas yang telah dipanggang hingga setengah matang mulai mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Kartu yang benar. Petik 2. Kartu trufnya. Apa itu? Yang disebut kartu truf mengacu pada berbagai kemampuan tersembunyimu. Li Changshu merobek sepotong ayam dan menyerahkannya kepada Linge yang tidak sabar, dan terus mendidik. Kakak muda pendahuluan pendidikan, tetapi dia mempersiapkannya sejak lama dan mengumpulkan hasil beberapa bulan dalam pikirannya. Jika kamu memiliki kekuatan 100%, kamu dapat menyembunyikan 30% dan hanya menunjukkan 70% kepada orang lain. Dengan cara ini, jika seseorang ingin berkomplot melawan kamu, kamu dapat mengejutkannya. Untuk lebih spesifiknya, jika kamu memiliki mantra, kekuatan magis, atau senjata sihir yang kuat di masa depan, sembunyikan dan gunakan sebagai satu kesatuan kartu truf kamu, dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Buanglah pada saat kritis, dan itu akan menjadi pukulan terakhir. Kamu juga dapat menyembunyikan sebagian dari budidaya kamu sendiri, yang juga merupakan kartu truf. Lan Linge menghabiskan potongan ayam dalam 3 pukulan. Matanya berbinar saat dia makan, dan lidahnya terus menikmati sisa rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat jarinya.
Dia memikirkan dengan hati-hati tentang ajaran kakak laki-lakinya dan bertanya dengan suara rendah, "Tapi kakak, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menggunakan semua kartu kita dan masih belum bisa mengalahkan lawan?" Petik 2. Ini yang ketiga, Li Changshu menjentikkan jarinya, dan burung pegar emas panggang itu langsung dipotong-potong dan diubah menjadi potongan daging panggang yang mengandung energi spiritual, yang melayang di depan Lan Linge. Yang ketiga sebenarnya adalah sangat sederhana, melarikan diri. Petik 2. Lan Linge berkedip. Meskipun sebagian besar perhatiannya tertuju pada barbecue, dia masih mencoba memahami kata-kata kakak laki-lakinya. Li Changshu berkata dengan santai, seperti kata pepatah, jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak perlu khawatir tidak punya kayu bakar. Bertindak berdasarkan dorongan hati hanya akan merusak masa depan yang cerah, dan hidup hanya berharga satu kali saja. Tentu saja, mereka yang memiliki karakter dan temperamen yang baik mungkin akan mengalami nasib buruk untuk kedua kalinya. Hei, ayo mulai berbisnis. Jika kamu ingin melarikan diri di tangan seorang master, kamu memerlukan kemampuan yang kuat untuk bereaksi dalam pertempuran. Di sini kita harus menekankan peran teknik melarikan diri. Jika kamu mempelajari lebih banyak teknik melarikan diri, kamu akan memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Matahari terbenam di barat, dan bau daging ada di mana-mana. Di samping danau yang jernih, pemurni Qi muda bekerja tanpa lelah untuk mendidik adik perempuannya yang baru saja memulai. Gadis kecil itu memegang sepotong barbecue dan menggigitnya lambat laun menjadi terpesona dengan apa yang didengarnya. Ini pasti akan mempengaruhi seluruh kehidupan abadinya. Sebuah pelajaran. Namun, meskipun Xiao Linge terus mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakak laki-lakinya masuk akal, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasakan sesuatu kurang tepat. Bab 5. Adik perempuan. Tolong dengarkan pertanyaannya. Ya, Li Changshu melambaikan lengan bajunya, dan gadis kecil yang duduk bersila di rumput tepi danau itu bersemangat dan segera bersorak. Misalkan, saudari junior, kamu berada pada transformasi spiritual tingkat 9, dan kamu sedang terbang di jalan. Tiba-tiba kamu menemukan tempat yang sepi, dan ada seorang biksu dari transformasi spiritual tingkat 6, yang secara paksa menganiaya seorang biksu wanita di alam pemurnian Qi. Apa yang akan kamu lakukan? Berikut 3 pilihan. A. Cepat bunuh dia, kamu adalah perwujudan keadilan. B. Lempar senjata ajaib dari jarak jauh dan pukul orang ini, lalu pergi dengan tenang untuk merusak kesenangannya. C. Perlakukan saja seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan menyelinap pergi. Lan Linge berkedip, sepertinya ada hal-hal di batang pertanyaan dan pilihan yang melampaui usianya. Li Changshu diingatkan sambil tersenyum, pertanyaan pilihan tunggal, pilih benar. A. Lan Linge menjawab dengan ragu-ragu. Li Changshu berkata dengan tenang, bagaimana kamu tahu bahwa orang ini tidak menyembunyikan kultivasinya, tetapi hanya dengan sengaja mengungkapkan transformasi dewa tingkat ke-6, dan sebenarnya adalah master dari alam pengembalian kekosongan. Secara umum, seseorang yang berani melakukan seperti itu hal-hal kotor tanpa menyembunyikannya orang ini pastilah orang yang hina dan tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa menaruh harapan pada kejujurannya? Petik 2. Kalau begitu, Lan Linge mengerutkan kening, B. Adik perempuan, jangan lupa, kamu juga seorang kultivator wanita, desah Li Changshu. Jika semua asumsi A benar, binatang ini melihatmu, adik perempuan junior yang cantik, dan menjadi lebih kebinatangan, bukankah kamu akan terlibat di dalamnya? Wajah Lan Linge memerah, dia merasa pusing dan bingung, dan dia berkata dengan lembut, tetapi kakak senior, opsi C bukanlah pilihan yang harus dilakukan oleh biksu seperti saya. Ayah saya mengatakan hal serupa ketika saya masih sangat muda. Kami, saudara dan saudari, perlu berdiri dan menghukum yang salah dan membantu yang lemah. Ayah saya pernah berkata bahwa jika semua orang tidak membantu ketika mereka melihat ketidakadilan, maka jika korbannya adalah diri mereka sendiri, bukankah? Tidak, adik perempuan, kamu harus ingat bahwa jika kamu berada di lingkungan yang damai dan ramah, ide kamu benar sekali. Tetapi zaman prasejarah bukanlah tempat yang damai. Ada banyak ahli di sini. Pemurni Qi seringkali bekerja untuk senjata atau kamu dapat bertarung dengan akar spiritual kamu, dan sebagian besar biksu yang bertahan sebagian besar adalah orang-orang yang kejam. Li Changshu menatap danau dengan tangan di belakang tangannya, dan menghela nafas, memiliki ide yang baik hati dan sopan adalah sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Yang harus kita lakukan adalah tidak berbuat jahat atau berbuat jahat, tetapi kita tidak harus menghentikan perbuatan jahat. Daripada menjadi pahlawan ketika kemampuan kita tidak mencukupi, lebih baik tetap mempertahankannya, hidup dan menunggu. Ketika saya berdiri di sisi semua makhluk hidup dan dapat membuat aturan, saya dapat menulis ulang lingkungan hidup orang lemah di seluruh rentang prasejarah. Jadi, apakah kamu mengerti? Ya, Lan Linge mengangguk berat, matanya penuh cahaya. Pada saat ini, saudara-saudari tidak menyadari bahwa gumpalan asap hijau melayang keluar dari pondok jerami tidak jauh dari sana dan melayang dengan tenang di belakang mereka. Li Changshu berkata dengan suara yang dalam, adik perempuan. Sekarang saya memberi kamu kesempatan lagi untuk memilih. Katakan dengan gembira dan tegas. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu bertemu dengan seorang kultivator laki-laki yang menganiaya seorang kultivator perempuan? Petik 2.
Mata Lan Linge tertuju pada penuh cahaya, suaranya tidak nyaring, tapi dia berteriak dengan sangat tegas, anggap saja kamu tidak melihatnya. Menyelinap lewat. Petik 2. Iya, Li Changshu mau tidak mau mengacungkan jempolnya kepada juniornya saudara perempuannya, dan hatinya tergerak. 2 hari mengajar telah membuahkan hasil seperti itu, jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, saya tidak perlu khawatir tentang masalah apa yang akan dihadapi adik perempuan saya dan melibatkan saya. Ada seorang adik perempuan yang tahu bagaimana tetap rendah hati untuk bertahan hidup. Sungguh. Tiba-tiba, ada angin dingin bertiup di belakang mereka. Bulu-bulu di tubuh kedua kakak beradik itu berdiri. Seorang tua dan suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Li Chang Shou. Berderit. Ini adalah gigi Lan Linge yang gemetar. Sudut mulut Li Changshu bergerak-gerak dan dia menoleh untuk melihat sekeliling, lalu tiba-tiba tersenyum. Guru, retret kamu sudah selesai. Apakah kamu akan memulai pengajaran keras hari ini kepada adik perempuan junior? Guru, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, beritahu saya baik-baik, Guru. Mengapa kamu mengeluarkan kuas lalat? Saya juga muridmu. Kamu tidak bisa menyalahgunakan yang lebih tua ketika kamu memiliki yang lebih muda. Ah, Guru. Kamu bajingan. Jenggot dan rambut Guru Tao Qiyuan beterbangan dengan liar, matanya terbuka lebar, dan dia memukulnya dengan kuas besar. Kamu memberi pelajaran buruk pada adik perempuanmu. Aku harus memberimu hukuman yang baik hari ini. Petik 2. Kuas besar jatuh, dan sosok Li Changshu terbungkus dalam kilatan lampu hijau, dan dia muncul di sisi lain pohon willow dalam sekejap. Saya memohon belas kasihan Guru. Kamu berani menggunakan kayu untuk melarikan diri. Kamu sedang mencari perkelahian. Qiyuan bahkan lebih marah dan mengejarnya dengan kuas besar di tangan. Li Changshu mundur dengan santai, menghindari pengejaran gurunya satu demi satu. Guru Tao Qiyuan mulai mengaktifkan mantranya, dan kuas besar di tangannya tumbuh dengan liar. Bayangan yang tersapu oleh kuas besar muncul di seluruh langit di tepi danau, tapi Li Changshu seperti seekor danau. Kamu selalu dapat menemukan celah untuk bersembunyi. Guru, harap tenang. Saya tidak melakukan ini untuk adik perempuan saya. Petik 2. Kami berasal dari sekte manusia dari sekte Duxian, yang merupakan 3 sekte dari sekte abadi. Bagaimana kami bisa memiliki junior seperti kamu yang penuh dengan ide-ide yang tidak benar? Belum, Guru, kamu memiliki mata yang tajam untuk mengenali bakat. Bah, saya akan membersihkan rumah saya hari ini. Wow, saya sangat marah. Guru, kamu sangat jelek saat kamu sedang marah. Di bawah naungan pohon willow, Linge pertama kali melihat guru hendak berkelahi. Linge, yang masih sangat gugup terhadap kakak laki-lakinya, perlahan-lahan mulai tertawa ketika guru dan kakak laki-lakinya mengejar dan bermain. Dia dapat melihat bahwa gurunya tidak terlalu kejam, dan penghindaran kakak laki-lakinya juga sangat santai dan nyaman. Setelah mengejar seperti ini beberapa saat, kakak laki-laki itu sepertinya terpeleset dan jatuh ke tanah. Sang master bergegas ke depan dan langsung menekan kakak laki-laki itu di sana, dan dengan kasar menamparkan pantat kakak laki-laki itu dengan kuas, membuat suara berirama. Sesaat kemudian, pendeta Tao Qiyuan, yang telah memberi pelajaran pada muridnya selama beberapa waktu, berdiri, meluruskan jubahnya yang berserakan, dan berteriak beberapa kali. Renungkan ini, kamu tidak diperbolehkan mengajari adik perempuanmu menjadi sesat. Pergi dan lakukan itu. Adik perempuanmu telah selesai membangun pondok jerami. Murid laksanakan, seperti yang diperintahkan. Linge, kemarilah. Aku akan mengajarimu sebagai guru. Lupakan semua kekeliruan yang diajarkan kakak seniormu. Petik 2. Linge menanggapi dengan lemah, menatap dengan cemas pada pantat kakak laki-lakinya yang bengkak di balik jubah Tao, dan kemudian melihat sekilas tangan kanan Li Changshu yang tersembunyi di balik lengan jubahnya. Tangan kanan itu melambai padanya dengan lembut. Linge merasa sedikit lebih nyaman, dan ketika dia melihat kakak laki-lakinya terbaring di rumput dalam keadaan yang menyedihkan, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan cepat mengejar punggung gurunya. Namun, langkahnya menjadi semakin cepat, dan dia perlahan mulai berlari. Li Changshu berbaring di sana dan menghela nafas pelan, dan awan putih melayang dari samping, perlahan mengangkatnya. Guru benar-benar mengambil tindakan. Li Changshu menyentuh pantatnya, menarik napas, lalu menghela napas pelan. Jika saya tahu bahwa saya akan dipukuli oleh guru, saya tidak akan membiarkan guru menangkap saya. Itu tidak akan berhasil. Wajah guru masih perlu dijaga. Bagaimanapun, harapan guru untuk menjadi abadi menjadi tekanan yang cukup keras.